Syekh Islam Ibnu Taimiyah itu menyebutkan bahwa tiupan sangkakala itu ada 3. Syekh Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa dia menyebutkan tiupan sangkakala itu ada 3 kalau menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Tiupan yang pertama adalah tiupan an-nazmu. Nazmu adalah tiupan yang membuat manusia seluruhnya terkejut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 87. Ini panjenengan lihat surat An-Naml ayat 87, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk tiupan pertama menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dia berkata itu Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunfahu fis-sur fafazinga man fis samawati man fil ardi wa man fil ardi illa masya Allah. Itu pada hari ditiup sangkakala, maka kemudian menjadi terkejut semua apa saja yang ada di langit dan semua apa saja yang ada di bumi, kecuali siapa saja yang dikehendaki, yaitu surat An-Naml ayat 87. Ngomong sama gede. Ya. Sambil mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengawali kajian pada kesempatan malam hari ini, kita sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap banyak kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini itu bab selanjutnya setelah bab yang kemarin, yaitu hamamah wa dzikruhul ba'si, yaitu kisah yang membicarakan tentang sahabat Hamamah. Bagaimana kemudian dia mengingat tentang hari kebangkitan manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada sahabat Nabi namanya Hamamah. Dan di sini dikisahkan terkait masalah beliau, bagaimana beliau ini mengingat terhadap hari berbangkit setelah manusia itu, yaitu menunggu di alam barzah, lantas kemudian dibangkitkan, digiring untuk menuju padang mahsyar. Di sini disebutkan oleh Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Mator al-Waraq. Qala berkata Mator al-Waraqi, Bata Harum ibnu Hayam, Bata Harum ibnu Hayan,
telah menginap, yaitu seorang laki-laki yang bernama Haram bin Hayyan. Haram ibn Hayyan dia menginap indah Hamamata di rumahnya Hamamah. Haram bin Hayyan dia menginap di rumahnya Hamamah. Sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah sahabat Nabi. Hamamah adalah sahabat Nabi. Haram bin Hayyan dia menginap di rumah sahabat Nabi yang bernama Hamamah. Lantas qala berkata, yaitu Matar al-Waraq, fabata hamamahu yabki lailatahu kullaha hatta asbaha. Pada saat kemudian malam Hamamah dia tidak tertidur. Disaksikan oleh Haram bin Hayyan. Ternyata Hamamah naik bengi tidak tidur semalaman. Semalaman dia tidak tidur. Bahkan semalaman pula dia menangis seluruhnya dalam bilangan malam itu sampai menjelang subuh. Kalau malam dia itu tidak tidur, bahkan sampai kemudian menangis sampai menjelang subuh. Ini Masya Allah ya. Artinya kita tahulah kalau dalam hadis Nabi kan disinggung. Dulu pernah berulang kali disebutkan dalam hadis Nabi, la yalijun naru rajulun baqa min khasyatillah. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang laki-laki yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini disebutkan ada seorang sahabat Nabi Hamamah disaksikan oleh Haram bin Hayyan. Tatkala kemudian Haram bin Hayyan menginap di rumahnya, dia melihat semalaman dia tidak tidur. Semalaman pula kemudian dia menangis sampai menjelang subuh. Falamma asbaha, maka tatkala kemudian subuh tiba, qala berkata, qala lahu Haram bin Hayyan. Maka Haram bin Hayyan bertanya kepada Hamamah. Begitu subuh, Haram bin Hayyan tanya itu kepada Hamamah. Dia bertanya, ya Hamamah, ma abkaka? Wahai Hamamah, sebetulnya apa yang membuat engkau itu menangis? Sehingga malam yang gelap itu diwarnai dengan air matamu yang pilu. Seakan-akan kemudian engkau merasakan kesedihan yang dalam. Lantas apa sesungguhnya yang membuat engkau menangis? Seperti itu. Lantas kemudian qala berkata, yaitu Hamamah. Berkata kemudian Hamamah menjawab, Dakartu laylata sabihatuha taba'asaru al-kuburu fayahruju man fiha. Kemudian dia itu menjawab, aku mengingat malam itu, aku ingat seakan-akan malam itu adalah malam hari kiamat. Dia mengingat kalau seandainya malam itu adalah malam hari kiamat, sehingga paginya lantas kemudian kubur-kubur itu dibuka. Lantas kemudian penghuni-penghuni kubur itu kemudian dibangkitkan, digiring menuju Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian berdiri di padang mahsyar dan menunggu keputusan Allah sampai 50.000 tahun. Oh, dheweke ngene nangis karena permasalahan keinginan. Bayangna dheweke. Kalau suatu saat kemudian malam itu adalah malam hari kiamat, paginya kemudian manusia dibangkitkan seluruhnya menuju padang mahsyar menunggu keputusan Allah sampai 50.000 tahun. Mulanya dewek nangis nganti semalaman suntuk. Nah ini kalau dalam penjelasan ulama, hari berbangkit itu kan bagian dari iman kita kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir diantaranya di dalamnya kan keimanan kita kepada hari berbangkit. Hari tatkala manusia itu dibangkitkan dari alam barzah kemudian digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat. Nanti kemudian berdiri menunggu-nunggu keputusan dari Allah sampai makan waktu yang cukup lama, yaitu sampai makan waktu 50.000 tahun. Syekh Islam Ibn Taimiyah itu menyebutkan bahwa tiupan sangkakala itu ada 3.
Se-Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa, dia menyebutkan tiupan sangkakala itu ada 3. Kalau menurut se-Islam Ibnu Taimiyah, tiupan yang pertama adalah tiupan an-nazmu. Nazmu adalah tiupan yang membuat manusia seluruhnya terkejut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 87. Ini panjenengan lihat surat An-Naml ayat 87, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai bentuk tiupan pertama menurut saya Islam Ibnu Taimiyah. Dia berkata itu Allah Subhanahu wa taala, wa yawma yunfahu fis-sur fafazinga man fis samawati man fil ardi wa man fil ardi illa masya Allah. Itu pada hari ditiup sangkakala, maka kemudian menjadi terkejut semua apa saja yang ada di langit dan semua apa saja yang ada di bumi, kecuali siapa saja yang dikehendaki, yaitu surat An-Naml ayat 87. Berarti besok ada tiupan sangkakala. Menurut ayat ini maka seluruh penduduk bumi, bahkan seluruh penduduk langit, semuanya terkejut. Sampai-sampai kemudian terkejutnya itu kecuali yang tidak merasakan terkejut, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiupan yang pertama. Lantas tiupan yang kedua sekaligus juga menjadi tiupan yang ketiga. Jadi tiupan yang kedua sekaligus kemudian menjadi tiupan yang ketiga. Tiupan yang kedua adalah as-samiqu, tiupan yang membuat manusia mati semuanya. Lantas tiupan yang ketiga, tiupan al-qiyam, yang membuat manusia dibangkitkan lagi, digiring menuju padang mahsyar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Az-Zumar, ayat 68. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 68, di sana Allah berfirman, "Fanufikha fis-sur fasammiqa man fis samawati wa man fil ardi illa masyaallahu thumma nufikha fihi ukhra ma'idha hum qiyamun yanduruna." Surat Az-Zumar ayat 68. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan ditiup sangkakala pada kedua kalinya. Lantas kemudian sangkakala itu tatkala ditiup fasomniko, maka menjadi mati semuanya. Semua makhluk apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Lantas kemudian ditiup sangkakala berikutnya, atau sangkakala sekali lagi kemudian ditiup. Lantas kemudian manusia seluruhnya dibangkitkan. Kemudian mereka harus menunggu-nunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Surat Az-Zumar ayat 68. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah berarti 3 tiupan. Menurut Syekh Utsaimin 2 tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan terkejut sekaligus juga mematikan. Tiupan yang kedua yaitu adalah tiupan kebangkitan manusia dari alam barzah, digiring menuju padang mahsyar. Nah, Hammamah dia menangis semalaman memikirkan itu. Dheweke nangis semalaman memikirkan itu. Dheweke mikir betul-betul bagaimana kelak tatkala bumi itu hancur, tatkala kemudian langit itu kemudian retak, kemudian bintang-bintang bertebaran, seluruh penduduk bumi bahkan seluruh makhluknya semuanya mati dan binasa, tidak tersisa. Lantas kemudian manusia dibangkitkan dari alam barzah, dibangkitkan menuju padang mahsyar, kemudian berdiri di padang mahsyar sampai makan waktu cukup lama, 50.000 tahun, dalam keadaan yaitu matahari didekatkan jarak 1 tombak, sehingga ada yang kemudian tenggelam sampai betisnya, sampai mata kakinya, sampai pahanya, sampai dadanya, yang paling tinggi itu sampai mulutnya. Ini sehingga Hammamah memikirkan hal itu. Dia mikir, menggali, sewengi nganti tekan esok, nganti tekan nangis. Ini Masya Allah ya, keimanan yang Masya Allah. Nah sekarang seperti ini,
Berapa jarak antara dua tiupan itu? Maksudnya malaikat yang bertugas meniup sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua, jaraknya berapa? Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi. Ini nang hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi riwayatnya dari Abu Hurairah, diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan jarak waktu antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua kemudian ditiup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Hurairah, yaitu dari Abu Hurairah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma baina nafhataini arba'una." Jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Katanya seperti itu. Kata Rasulullah, jarak antara dua tiupan itu adalah 40. Lantas kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, "Arba'una yauman?" Apakah kemudian 40 hari yang dimaksud oleh Rasulullah? Kemudian qala Abu Hurairah, "Abaitu," aku tidak peduli. Tatkala kemudian Abu Hurairah digenahna, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah itu 40 hari? Dijawab oleh Abu Hurairah, "Abaitu," aku tidak peduli. Lantas tatkala kemudian berkata lagi sahabat-sahabat yang lain, berkata lagi, "Arba'una sahron?" Apakah kemudian yang dimaksud adalah 40 bulan? Lantas kemudian dijawab lagi oleh Abu Hurairah, "Abaitu," aku tidak peduli. Lantas kemudian para sahabat kemudian bertanya lagi kepada Abu Hurairah, apakah yang dimaksud 40 tahun? Allah menjawab Abu Hurairah, "Abaitu," aku tidak peduli. Maksudnya adalah kita tidak disuruh untuk memikirkan 40 itu, tapi yang paling pokok adalah kita selamat. Tatkala kemudian menghadapi rangkaian hari-hari kiamat tiba, tatkala kemudian manusia dibangkitkan di dalam padang mahsyar, tatkala manusia harus bangkit dari alam barzah, digiring menuju padang mahsyar, menunggu pengadilan Allah, yang paling terpokok adalah kita selamat, bukan memikirkan jarak antara dua tiupan itu. Sehingga Rasulullah juga menyebutkan, cukup dia menyebutkan 40. Abu Hurairah tatkala kemudian ditanya, yaitu digenahkan oleh sahabat-sahabat Nabi, apakah 40 hari? Dia tidak menjawab. Tatkala kemudian dijelaskan lagi apakah 40 bulan, dia tidak menjawab. Apakah kemudian dia yang dimaksud dalam 40 tahun? Dia tidak menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata Rasulullah. Rasulullah kemudian berkata, "Summa yunzilu minas sama." Kemudian nanti akan diturunkan dari langit itu air hujan. Lantas setelah kemudian dua tiupan itu kemudian ditiup, nanti kemudian air hujan turun dari langit. Dengan air hujan itu lantas fayambutuna, nanti manusia mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Nanti manusia yang kemudian sudah meninggal semuanya, mereka itu dibangkitkannya lagi seumpama sayur-sayuran yang tumbuh. Kalimatnya seperti itu. Sehingga walaysa minal insani la yubla, seluruh bagian tubuh manusia semuanya hancur. Seluruh bagian tubuh manusia semuanya hancur. Tangan hancur, kaki hancur, kemudian kepala juga hancur, semuanya hancur. Kecuali yang tersisa adalah nadmun wahidun, tulang yang satu tulang yang kemudian tidak hancur. Di mana yang tulang yang tidak hancur itu adalah ajibu ad-danabi, yaitu tulang ekor. Berarti semua ajur awaknya menungsa mung tulang ekor tok kalau dalam hadis Nabi ini. Lantas kemudian minhu yukabu al-khalqu yaumal qiyamah. Dari tulang ekor itulah nanti manusia kemudian disusun kembali menjadi susunannya, menjadi makhluk pada hari kiamat. Mereka tumbuhnya seperti sayur-sayuran. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan jarak antara kedua tiupan. Oleh karena itulah Hammamah kemudian memikirkan hal itu. Ini Masya Allah ya, masih memikirkan begitu dalam sampai bisa menghadirkan air mata yang banyak semalaman. Masya Allah. Dewek keyakinan kepada itu ya yakin. Ya yakin, cuma keyakinan ya hanya keyakinan, seakan-akan tidak mendidik di dalam keimanan yang melahirkan banyak amal soleh.
sehingga kemudian kita memang betul-betul menjadi orang yang siap berbekal yang banyak tatkala kemudian menghadapi semua rangkaian kehidupan setelah kematian. Karena kita tahu hidup setelah kematian, perjalanan manusia masih panjang, sementara kemudian berjalan di dunia itu hanyalah singkat. Kayak urip nang alam dunia kan perjalanannya singkat, sing ngesi dawa perjalanan panjang adalah perjalanan kita setelah kemudian kita meninggal. Jadi kan isyatu engko nek wis mati sampean ngenteni tekan dina kiamat. Begitu sampean tekan dina kiamat wis rampung, sampean digiring meng padang mahsyar. Digiring meng padang mahsyar sampean ngadeg ke dalam keadaan telanjang bulat, telanjang kaki, tidak bersunat, menunggu pengadilan Allah sampai 50.000 tahun. Lantas kemudian menuju yaumul hisab, lantas menuju yaumul mizan, lantas menuju yaumul jaza, nanti kemudian dan juga menuju telaga haud, sampai kemudian menuju sirat, sampai kemudian harus melewati jembatan itu, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, sampai akhirnya kemudian masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga, yang semua rangkaian kehidupan setelah kematian masih cukup panjang. Sementara hidup di dunia hanyalah singkat, tapi membawa dampak perjalanan yang cukup panjang. Selayaknya bagi orang yang menempuh safar, bagi orang yang menempuh perjalanan yang cukup melelahkan dan panjang, seharusnya membutuhkan bekal yang banyak. Dewek nek garap lunga ato, bekalnya kan akeh. Besok bermati, perjalanan kita masih panjang, otomatis membutuhkan yaitu bekal yang sangat banyak. Bagaimana kemudian kerugian manusia tatkala kemudian dia harus berpulang kembali kepada Allah, bekalnya sedikit, sementara perjalanan setelah kematian masih cukup panjang. Apa jadinya? Tentunya dia akan merugi serugi-ruginya. Padahal kerugian pada saat itu tidak mungkin mengembalikan keadaan, kecuali dalam keadaan kecelakaan di atas kecelakaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Pantes hamama nggone sedih sewengi itu sampai menangisi hal yang berkaitan dengan masalah itu. Masya Allah ya. Lantas berikutnya kembali ke hamamahnya ini.